Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Muara Batu terletak pada ujung paling barat Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah siswa 670 siswa yang diasuh oleh 70 orang guru yang penuh dengan kepedulian. Sekolah kami memiliki banyak program, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang religius. Pembiasaan yang agamais telah menjadi budaya di sekolah kami, dimulai dengan salam pagi, membaca Al-Quran, serta membaca doa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang berkarakter kreatif, inovatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta lingkungan sekolah yang bersih dan asri. Sekolah kami memiliki jumlah siswa yang banyak dan lahan yang luas, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan terarah. Problema sampah merupakan problema yang harus kami carikan solusi sehingga tidak mengganggu kenyamanan serta nilai estetik sekolah. Saya selaku pimpinan sekolah bersama dengan seluruh warga sekolah telah merancang satu program yang kami beri nama Rindang, yang bermaknakan Ruang Inovasi Daur Ulang. Melalui program Rindang, guru dan siswa dapat berinovasi dengan cara mengubah fungsi dari sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Siswa kami juga diasuh oleh guru-guru yang berkompeten dengan penuh rasa tanggung jawab yang berasaskan kepada asah, asih, dan asuh. Hal ini sangat sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Mengajar. Perpustakaan yang representatif menjadi tempat yang nyaman bagi siswa kami untuk menambah wawasan, mencari inspirasi untuk bisa lebih berkarya. Perpustakaan kami memberikan pelayanan yang prima dengan menggunakan aplikasi digital sehingga dapat lebih memudahkan siswa kami untuk bereksplorasi sesuai dengan bakat masing-masing. Untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, siswa kami secara rutin melaksanakan salat zuhur berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang terlibat langsung sebagai koordinator dan fasilitator pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Agenda kita pada hari ini adalah menyepakati tema apa yang akan kita laksanakan pada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tema pada kegiatan P5 kita, saya menyarankan gaya hidup berkelanjutan, di mana nanti anak-anak kita akan kita arahkan untuk mencintai lingkungannya dengan memanfaatkan sisa-sisa hasil dedaunan untuk dijadikan kompos, kemudian sisa bekas makan mereka untuk kita jadikan bahan yang bernilai jual. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan disampaikan bila ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Ibu, selain kita mengolah limbah yang dihasilkan di sekolah, ada baiknya kita berinovasi dengan mengubah limbah-limbah dari rumah tangga, Bu. Jadi siswa bisa mengolah limbah di rumah mereka, sehingga artinya siswa itu sadar akan lingkungan gitu, Bu. Itu menurut pendapat saya. Baik, pendapat dari Ibu Rahmati dan Ibu Amalina, di mana hasil daripada sampah-sampah yang dihasilkan oleh peserta didik kita yang ada di lingkungan sekolah, mereka juga menghasilkan sampah di rumah. Berarti bagaimana pemberdayaan mengolah sampah tersebut tidak hanya kita lakukan, kita budayakan di sekolah, supaya bisa juga mereka bisa mengolah sampah hasil-hasil sampah rumah tangga. Menanggapi pernyataan dari Pak Bus, menurut saya, teknik yang bisa kita lakukan untuk limbah rumah tangga seperti minyak jelantah, kulit bawang, atau bahkan kulit kerang yang biasanya dibuang begitu saja. Terkadang kita tidak sadar bahwa membuang minyak jelantah ke tanah itu salah satu yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi minyak jelantah itu dapat kita jadikan sebagai sabun dan juga lilin aromaterapi di mana prosesnya tidak terlalu sulit. Jadi saya merasa ini cocok kita lakukan di sekolah karena anak-anak mungkin lebih tertarik karena mereka langsung praktek langsung gitu. Baik Bapak Ibu, berarti keputusan bersama kita, tema yang kita angkat pada pertemuan ke depan dengan anak-anak kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya berarti Bapak Ibu yang terlibat di dalam koordinator, fasilitator untuk menyelesaikan modul, kemudian LKPD, dilanjutkan dengan aksi nyata, baru nanti akan kita evaluasi. Demikian Bapak Ibu, semoga
dalam bekerja bisa berkolaborasi sehingga apa yang kita inginkan akan mencapai nilai yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memanjatkan segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, menindaklanjuti daripada rapat dengan fasilitator dan beberapa Bapak Ibu Dewan Guru sebagai pengembang tim P5, maka pada hari ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang nantinya berada di lapangan yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh jam P5, jam profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kesepakatan yang telah kami musyawarahkan berdasarkan masukan dari siswa dan siswa sekalian, siswa kita Bapak Ibu. Maka untuk tema kali ini kita mencoba melaksanakan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sangat diharapkan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Kemudian tahapan dan langkah yang telah menjadi tuntutan daripada penyusunan atau program P5 ini mohon dilaksanakan sebaik mungkin sehingga ada hasil yang kita dapatkan ketika anak-anak kita setelah melaksanakan program tersebut. Untuk lebih memaksimalkan program Rindang, guru yang telah diberi tanggung jawab berkolaborasi secara aktif untuk menyusun modul yang berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan sehingga karya inovasinya bisa dikembangkan pada aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini diharapkan akan membawa dampak yang besar bagi perubahan karakter siswa di masa yang akan datang. Sebagai guru, melihat perkembangan siswa dalam proyek P5 tentang lingkungan hidup adalah hal yang membanggakan. Saya merasa bahwa proyek ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa. Pertama-tama, saya melihat bagaimana siswa-siswa saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka tidak hanya memahami teori tentang dampak limbah bagi lingkungan, tetapi juga benar-benar terlibat dalam tindakan nyata untuk mereduksi limbah dan menciptakan produk bernilai jual dari limbah tersebut. Ini menunjukkan karakter tanggung jawab yang berkembang dalam diri mereka. Dalam kegiatan proyek ini, saya belajar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan mereduksi limbah. Melalui proses daur ulang, kami memahami bahwa limbah rumah tangga dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan karakter bertanggung jawab, peduli, kreativitas, dan motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan baru untuk berkontribusi lebih banyak dalam menjaga bumi kita, serta dapat menularkan budaya positif kepada orang lain. Saya merasa sangat senang dengan kegiatan P5 ini. Selain belajar dengan sangat menyenangkan, kami juga dapat mengembangkan bakat-bakat kami dalam mengolah berbagai bahan limbah menjadi barang yang memiliki nilai guna lebih. Hal ini berkat dukungan guru-guru dan juga kepala sekolah, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. SMA Negeri 1 Muara Batu di bawah pimpinan Dr. Anda Zuraidah MSM telah banyak mendapatkan perubahan dalam prestasi baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik dalam memajukan sekolah. Beliau adalah sosok yang memiliki banyak program untuk kemajuan sekolah serta sebagai motivator dalam kegiatan P5. Terlihat pada setiap kegiatan P5, siswa dan guru begitu antusias dalam melaksanakan setiap proyek yang telah dirancang. Suatu kehormatan bagi kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Muara Batu mendapatkan kesempatan dikunjungi langsung oleh Ibu Dirjen GTK Kemdikbud Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD yang dapat secara langsung melihat hasil karya inovasi kami lewat panen karya dan aksi nyata proyek P5. Program Rindang